Wilujeng sonten sadayana, kumaha kabarna? Semoga pada sehat semua ya. Jangan kemana-mana atuh, masih banyak virus. Mending oge nonton Jejak Anak Negeri. Banyak info menarik dan yang pasti aman. Oh iya, kali ini Abdi mau buat olahan dari buah yang asalnya di ketinggian di atas 1000 mdpl. Wah, pasti capek ya buat mendapatkannya. Sok atuh, tonton terus sampai habis ya. Nanti Abdi kasih resepnya. Masuk wilayah Kabupaten Garut, kawasan Gunung Papandayan merupakan salah satu puncak tertinggi di kabupaten yang berjarak sekitar 70 km arah tenggara kota Bandung yang memiliki ketinggian 2665 mdpl. Kawasan Kawah Papandayan terbentuk terakhir kali pada waktu erupsi tahun 2002. Salah satu dampak lain dari letusan tersebut adalah beberapa jenis tanaman mati. Tapi seiring waktu, ekosistem Papandayan terbentuk kembali. Kepedulian warga sekitar Papandayan turut andil menciptakan kehidupan baru di Papandayan. Salah satunya dengan ojek kerawayan yang kami pakai ini. Beberapa tempat yang tandus dihijaukan kembali dengan cara ditanami bibit cantigi. Cantigi menjadi salah satu jenis tumbuhan yang bisa bertahan di kawasan ini. Bibit-bibit cantigi yang banyak tersebar di bagian bawah dipindahkan ke lokasi yang masih gundul menggunakan motor modifikasi ini. Butuh keahlian khusus mengendarai ojek rawayan di kawasan ini, mengingat jalurnya yang cukup berat. Bibit batang cantigi yang tadi kami bawa ditanam Mang Idui di sekitar lokasi masak yang masih terbuka. Jika cuaca cukup bersahabat, tanaman cantigi bisa tumbuh dan menghijaukan kawasan ini. Setiap perjalanan rasanya kurang lengkap kalau tidak diiringi dengan kegiatan kuliner lokal. Mang Idui mengajakku untuk mencari bahan masakan unik khas dataran tinggi Papandayan. Buah cantigi namanya. Buah hutan ini bisa ditemui di ketinggian di atas 1000 mdpl dan mendominasi kawasan sekitar kawah pegunungan. Karakteristiknya yang mampu bertahan di kondisi ekstrim bisa menjadi makanan alternatif untuk bertahan hidup di pegunungan. Selain buah, daun mudanya pun bisa dimakan. Ini teh kali pertama aku menuju kawasan dataran tinggi Papandayan. Jadi ini juga kali pertama mencoba buah cantigi. Wah, ada Bu Aidah di sini. Mau bikin apa kita ini, Bu? Mau bikin pesmol. Pesmol. Iya. Pesmol cantigi ya? Iya. Wah, sama Kang Rojak juga udah biasa bikin ini, Kang? Udah biasa. Hasil buah cantigi yang tadi kami ambil akan dimasak dengan tambahan ikan hasil ngagogok. Waduh, jadi lapar Bu membayangkan buah cantigi berpasangan dengan ikan mas. Yang kami pakai ini adalah daun cantigi yang masih muda dan berwarna merah terang ini. Teksturnya masih lembut dengan rasa asam segar. Nah, Abdi mah kebagian tugas menghaluskan bumbunya. Karena kami memasak daun dan buah muda cantigi, jadi kata Bu Aini, butuh racikan bumbu yang pas untuk mengurangi rasa getir dan asam bahan masakan. Seperti lengkuas dan jahe yang punya aroma tajam dan khas, jadinya bisa mengurangi rasa sepat buah cantigi muda. Kalau kunyit bisa menjadi pewarna gulai kuningnya. Ditambahkan campuran rempah, bawang, kemiri, cabai, dan lain-lain biar masakan semakin gurih. Selain diulek, ada juga bumbu tambahan yang diiris. Buah cantigi muda sebelum dimasak harus dimemarkan terlebih dahulu. Tujuannya agar cita rasa asam segarnya bisa keluar, Dan sebagai kuahnya, kita pakai santan kelapa. Dijamin semakin gurih dan raosnya, Bu.
Semua bumbu yang sudah dihaluskan sudah siap ditumis sampai matang. Jangan lupa santan kelapa yang menjadi kuah dimasak bersama bumbu halus hingga mendidih. Ikan yang sudah dibersihkan dimasak terlebih dahulu, mengingat butuh waktu yang agak lama agar daging ikan benar-benar matang. Selanjutnya, kita tinggal masukkan daun dan buah cantigi. Semua dimasak sampai matang dan mendidih. Bu, Tah. tos empuk ya mah. Mohon atos cep eta mah atos asa. Atos, Jahit cep. siap disantap ini. Mohon. Oh siap atuh. Hoyong ngarojak. Oke. Sabaraha wani. Ayo atuh. Kumaha, semuanya sudah kenyang? Wilujeng tuang pak, bu. Wih, sedap betul ya. Gulai kuning buah cantigi ini terasa segar, gurih, dan pedas. Makan gulai kuning cantigi dengan ikan hasil ngagogok semakin terasa kumplit pas dimakan dengan nasi liwet hangat. Raos pisan, euy. Main-main sudah, senang-senang juga sudah. Sekarang saatnya makan. Tapi sebelum itu kita masak-masak dulu ya Bu. Bu Imas dan Bu Aan yang jadi mentorku sudah siap untuk mengolah buah cantigi jadi kue ladu. Saya mah sudah sering makan kue ladu. Tapi kalau ladunya ditambah buah cantigi mah, ini baru sesuatu yang baru. Ayo Bu, kita lanjut. Ya. Yang kita pakai adalah buah matang. Soalnya teksturnya sudah lembut, jadi mudah untuk dicampur dengan bahan-bahan kue ladu. Kue ladu merupakan makanan khas Garut dengan bahan yang simpel. Hanya terdiri dari tepung beras, kelapa parut, dan buah cantigi serta gula. Karena kita membuat kue tradisional, paling enak mah kalau tepungnya bikin sendiri, bukan beli di warung. Soalnya rasa tepungnya teh berbeda, euy. Untuk mendapatkan tepung beras dengan kualitas yang baik, maka beras yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman harus disangrai terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lembut dan mudah untuk ditumbuk. Ini proses yang lama, soalnya apinya tidak boleh terlalu besar, tapi harus dimasak perlahan. Kalau berasnya sudah berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya teh berasnya bisa diangkat. Buaan, Ya. tos koneng. Oh, Asaknya. so kantun lebetkeun kana jublek. Angkat wae ya. Angkat tos koneng mah. Ah, Tah kitu. Sok lebetkeun. Harinya lebetkeun kana jublek. tos ieu dihalu, Bu. Lebet Menumbuk berasnya menggunakan lesung batu. Ternyata menumbuk beras juga susah, euy. Butuh tenaga banyak. Tapi tenang Bu, demi kue ladu cantigi soal tumbuk-menumbuk mah saya pastikan beres. Kalau sudah halus tinggal diayak, biar didapat tepung beras yang benar-benar halus. Ah, Bu. Udah. Udah. Lembutnya, ini masih ada sisa. Ada sisa tumbuk. Tumbuk yang lagi. ini? Sampai habis. Sampai habis Chef Banyu. Siap, buaan. Selain tepung beras, kita juga membutuhkan gula pasir dan kelapa sebagai pelengkap. Tapi sebelum dicampur dengan tepung beras, keduanya harus dimasak hingga tercampur rata dan gula terlalu sempurna. Istilahnya karamelisasi gula dengan kelapa parut. Tepung beras kan sudah disangrai sebelumnya, jadi bisa dipastikan sudah matang. Begitu pula campuran gula pasir dan kelapa parutnya juga sudah masak. Jadi kalau semua bahan sudah siap, tinggal kita campurkan dan bentuk adonannya. Jadi kalau sudah dibentuk kue ladu, bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak lagi. Oh, Diaduk kobena diadukkeun. Sini sama saya dibantuin. Oh, mau aduknya. dibantuin? Iya, Tuh, atuh. ini teh sambil diaduk teh kan ininya. Oh, gitu. Bijinya ini teh. Cok. Sambil Sini, gitu. dipegangin Iya. sama saya. Hmm.
Kupikir mencampur semua adonan menjadi satu itu mudah, ternyata berat juga ya Bu. Tekstur gula pasir yang dimasak bersama kelapa parut sangat lengket. Nah, Bu udah keras sama saya. Oh, udah keras. Biar kalau udah keras mancap banget. Iya, boleh dicicipin sama saya? Boleh, silakan. Coba ya sedikit. Yang itu, gimana rasanya? Enak. Rawas. Dengan tambahan cantigi ini, rasa kue ladu menjadi lebih segar karena ada asam-asamnya. Kue ladu biasanya berbentuk bulat ataupun kotak. Pokoknya dibuat sesuai selera. Nah, kalau sudah jadi begini, kue tinggal dipotong-potong dan kue ladu siap disantap. Rasanya teh eunah pisan euy. Ada manis, ada gurih, dan juga ada asam segarnya. Semua bercampur membuat rasa kue ladu menjadi ramai. Menikmati kue ladu makin mantap ya kalau dinikmati bersama-sama. Enak kan Bu? Siapa dulu yang buat? Banyu. Dari informasi yang pernah Abdi dengar, bambu tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kerajinan, tapi juga bisa diolah jadi masakan. Kalau begitu, Abdi cari saja Mang Uwes, seorang petani yang ahli dalam dunia perbambuan di Kelurahan Cipamengpek, Sumedang Selatan. Mang, Terus di mana, jalan-jalan biasa, Oh, Mang. iya. Emang nuju naon eta? Iya nuju katakan awi teh anu di pilarian gitu tah. Oh gitu. Pilarian bambu. Bambu. Iya. Saya juga lagi nyari bambu, Mang. Oh, Boleh naik nggak, Mang? Boleh naik? Boleh silakan. Siap. Bambu yang dalam bahasa Sunda biasa kami sebut awi adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Terdiri atas 1.450.000 spesies bambu, semua bagian bambu dapat dimanfaatkan mulai dari bahan kerajinan, bahan bangunan, hingga makanan. Mang, selain cari bambu, Mang cari apa? Ya cari cangkilung, Di cangkilung ada dalam bambu. Ada. Gimana nyarinya? Ya itu di tebaan dulu. Langsung lihat di dalam mungkin ada gitu. Muncul nanti. Iya. Saya coba, Mang. Boleh silakan. Mana? Pinjam. Ya. Di musim penghujan awal hingga pertengahan tahun, biasanya warga mulai berburu cangkilung. Apa itu? Cangkilung ternyata tidak lain dan tidak bukan sebutan untuk jenis ulat bambu yang merupakan bagian dari metamorfosis ngengat yang dikenal sebagai pengebor kayu. Abdi mah baru tahu kalau di dalam ruas bambu ada ulatnya. Asin, Mang. Coba lihat. Pegang dulu. Bener, Mang, mau naon? Enggak gigit enggak? Enggak. Terlalu lama. Enggak. Oh, kan. Ih. Takut, Mang. Diingat-ingatnya, ruas bambu yang ada cangkilungnya biasanya berukuran pendek dengan ruas bagian bawahnya ada lubang sebagai tempat masuk ulat. Selain mencari cangkilung, kami juga mengambil iwung alias rebung. Semua tahu kan kalau tunas atau bambu muda ini salah satu bagian dari tanaman yang dapat ditemui di daerah tropis hingga kawasan yang beriklim dingin dan bisa dikonsumsi. Kalau mengambil rebung ya sama seperti cangkilung, kudu hati-hati. Jangan sampai bulunya kena kulit. Lumayan bisa bikin garuk-garuk, atul. Enak kayak gitu kan dibersihan deui kayak. Ya. Ayo, Mang. Berangkat. Siap.
kami akan membuat sayur asam kuning iwung dan cangkilung. Rebung sebelum diolah harus dikupas terlebih dahulu kulit luarnya untuk menghilangkan bagian keras yang masih banyak bulunya. Kalau sudah bersih, bisa langsung diiris kecil-kecil. Rebung kaya akan serat, mineral, serta vitamin yang baik bagi kesehatan. Mak War sudah menyiapkan kemiri, lada yang digiling halus. Bawang merah dan bawang putih serta cabai juga menjadi penyedap masakan ini. Sementara tomat serta serai cukup diiris saja seperti lengkuas. Tapi jangan lupa masukkan gula, garam biar ada gurih-gurihnya. Nah, rebung yang sudah Abdi iris tinggal direbus saja. Karena rebung juga mengandung asam sianida yang rendah, sebelum diolah sebaiknya rebung direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa pahit. Selanjutnya, tinggal menggoreng cangkilungnya. Cangkilung cukup digoreng sebentar, kalau kelamaan bisa gosong euy. Kalau sudah begini, kita lanjut menumis bumbu sampai harum. Kemudian masukkan santan kelapa sebagai penambah rasa gurih sekaligus sebagai kuahnya. Tunggu sampai mendidih, barulah rebung rebus dan cangkilung dimasukkan. Masak sebentar, bisa langsung dimakan. Mana mak numbung kok ka dieu, mah aya penggemarna. Jangan tanya soal rasa sayur cangkilung asam pedas dari Sumedang ini. Pokoknya mah enak pisan euy. Menikmatinya dengan suasana desa yang hijau dan segar semakin membuat perut terasa lapar. Karena alam senantiasa memberi banyak manfaat. Kita cukup menjaga dan melestarikannya. Menuju naon eta miupan seunat teh aya kapanas. Iya Bu, nungguan sawah sareng naher cai. Ari Ibu bawa apaan itu? Apaan engke urang ada heula di dieu di saung. Oh gitu, mau bikin makanan Mohon. apa Ibu? Urang ada mah angleng. Ya udah tuh kalau gitu saya bantuin ya Bu ya. Masih bersama Abdi, Banyu di Sumedang, Jawa Barat. Abdi diajak Bu Enung untuk membuat olahan dari cangkilung dan awi alias rebung bambu. Abdi pernah baca rebung alias bambu muda ini kaya akan selulosa yang cukup tinggi dan jika dikonsumsi bisa berguna untuk merangsang nafsu makan. Meskipun rebung ini sudah lembut, tapi masih harus kita rebus sebelum diolah untuk mengurangi rasa pahitnya. Tapi sebelum direbus, kita harus tetap buang kulit luarnya dulu untuk menghilangkan bulunya. Bu Nung juga sudah siapkan bahan pelengkap kue angleng ini, yaitu kelapa parut. Yang digunakan kelapa yang setengah tua karena serat hasil parutannya masih lebih lembut. Bu, udah nih Bu, yang hijau-hijau udah bersih sama saya. Entos jang tos Udah. beresih mohon aya nama candak we ka ditu ka nu panci terus dilebetkeun di kulub. Dikulub, Mohon direbus dikulub teh Bu ya. Mohon dikulub teh direbus. Ya udah, saya ngulub heula nya Bu ya. Mohon
Cangkilung sudah disangrai, rebung dan kelapa juga sudah diparut. Jadi sekarang kita siap membuat adonan kuenya. Semua bahan adonan kue angleng dimasak dan dicampur ke dalam kuali besar ini. Gula putih sebagai pemanis dilarutkan dengan air. Diaduk-aduk terus, barulah kelapa parut ditambahkan ke dalam kuali masak. Kemudian ditambahkan tepung beras. Semua bahan adonan ini dimasak dengan api besar hingga mengental. Mirip dengan membuat dodol. Kata Bu Nung butuh sekitar 45 menit agar adonan masak dan airnya mengering. Semakin banyak bahan, ya semakin lama juga masaknya. Sekitar 45 menit adonan sudah mengental. Adonan kue angleng yang berwarna pucat ini akan kami beri pewarna makanan agar semakin menarik. Adonan dibagi dua karena akan diberi dua pewarna yang berbeda, warna hijau dan warna merah. Selanjutnya diaduk sampai warnanya merata. Soal takaran warna, kata Ibu Nung, sesuai selera. Bu Nung, Ya. ini tuh udah nggak galau Bu Nung, udah Ya. nyampur ya, udah rata Ya, belum ini ya. segini? Udah. Udah. Terus gimana Ibu Nung berikutnya? Langsung dibungkus. Bungkus? Ya, Contohin saya Bu Nung. ya. Adonan kue yang sudah dimasak dan diberi pewarna ini sebenarnya sudah matang dan siap dinikmati. Tapi karena adonannya masih di dalam kuali dan masih panas, sehingga tekstur adonan kuenya masih lembut dan tak berbentuk. Nih Bu Nung. Biar cepat dingin, maka adonan dibagi dan dibungkus dengan daun bambu. Hehehe, maaf Bu, kalau bentuk kue angleng buatan Abdi masih jelek. Oh iya, saat dibungkus jangan lupa cangkilung sangrai juga ditambahkan ke dalam, dimasukkan ke dalam adonan daun bambu. Mang Wes, Lan. Bu Nung, ayo kita makan. Mangga sadayana orang tua. Ini kue angleng lembut pisan dan rasanya juga enak euy. Belum lagi ditambah cangkilung sangrai, makin ngeunah. Dengan pengolahan yang sederhana saja, bahan-bahan dari alam terasa sangat nikmat. Ini menjadi salah satu bukti betapa alam kita memberi banyak manfaat. Kecil-kecil apa gede-gede Ibu irisinya? Ya, biasa aja, sedang-sedang aja. Oh, sedang-sedang aja. Iya. Yang gini Bu ya. Iya. Jadi ini teh bahan dasar Putri Noong. Iya. Ini mah dari kayu yang muda itu ya? Dari Kayak bambu. tadi sama. Bambu, iya. Oh iya ini mah. Apa namanya? Iwung. Iya, rebung. Rebung, iya betul. Kalau orang Sunda, iwung. Iwung. Iya. Kalau sudah tentang makanan mah, ya Abdi mau atuh Bu. Hayu atuh kita makan Putri Noongnya. Maksudnya teh kita buat kuenya. Bahan yang digunakan tetap dari rebung alias bambu muda yang sudah dibersihkan dan direbus sebelumnya. Untung Kang Isal sudah mengerjakan tugas perebusan untuk menghilangkan rasa pahit dari rebungnya. Kang, Ya, Pak. lama banget itu teh merebus. Kayu nggak basah ya teh. Lama apinya. Iya, kecil. Apinya. Pantesan itu asap mending banyak. Awas atuh bau. Waduh. Oh, sayang baju ah. Ya. Jangan terlalu dekat asap ah. Kayak di sisi ya mah. Hah? Kang KL. Oh, gitu. Malaysia. Awas atuh ah bau asap ah. Iya, tuh. Bahan membuat kue Putri Noong ini terdiri atas campuran beberapa bahan seperti singkong, kelapa parut, hingga gula. Agar mudah dicampur dengan bahan-bahannya, makanya rebung harus diiris tipis, kemudian baru dicincang halus, jadi tetap terlihat teksturnya. Kata Bu Nani mah,
Biar tekstur rebungnya masih terasa, jadi masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Karena urusan parut kelapa sekaligus singkong yang menjadi bahan tambahan diambil oleh Bu Nani, jadi Abdi bisa konsentrasi mencincang rebungnya. Kayak putri salju gitu atau putri malu? Enggak, kalau putri Kalau semua bahan sudah siap, berarti saatnya kita membuat adonan kuehnya. Gula pasir ditambahkan ke dalam parutan sampe alias singkong. Begitu pula dengan irisan rebungnya. Semua diaduk sampai rata. Untuk lebih membuat hasil kue Putri Noong lebih cerah, kita bisa kasih pewarna makanan. Warnanya sesuai selera, bisa kuning, merah, hijau, ungu, dan lain-lain. Asal yang dipakai pewarna makanan alami mah tidak masalah. Bu Tini, Apa? ini saya udah rata nih Bu. Ya. Kalau udah rata gini teh diapain nih Bu? Kalau udah rata gitu, dibungkus pakai daun pisang. Udah dibungkus, terus masukin pakai ini batang bambu. Adonan yang sudah diwarnai tinggal dibentuk dan dibungkus dengan daun pisang. Tapi sebelumnya kita tambahkan sedikit cangkilung sangrai biar makin jos. Adonan dibentuk bulat dan dibungkus dengan daun pisang. Kemudian barulah kita masukkan dalam ruas bambu dan dipadatkan. Ukuran ruas bambu yang digunakan sesuai selera dan banyaknya adonan. Kalau membuat kue noong dalam jumlah besar, kita bisa menggunakan ruas bambu yang besar. Ah ya udah ini ya bakar, udah selesai nih. Nah, ini bagian yang penting nih. Kalau buat kue noong, yaitu proses pembakarannya. Adonan kue yang sudah dimasukkan ke dalam ruas bambu tinggal dibakar. Jangan lupa dibalik-balik biar masaknya merata. Kata Kang Isal, kalau kulit luar bambu sudah terbakar, artinya kue di dalam bambu sudah masak. Nah, ini dia kue Putri Noong khas Sumedang. Jangan ditanya rasanya mah, enak pisan lah. Dari tanah Sumedang, Abdi makin banyak belajar kalau alam sekitar memberi banyak manfaat. Tapi kita harus menjaga kelestariannya bagi generasi berikutnya.